Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah Baik, baik Ibu. Ibu. Alhamdulillah. Rindu sekali diri ini pada kalian. Ya ampun. Terakhir ya ini ya materi kita ya teman-teman. Ya ampun gak kerasa. Akhirnya Mau kita bisa UAS ya selesaikan Bu. juga ya. Kenapa? Mau UAS ya Bu. Ada kisi-kisi hehe. Iya, ya nanti saya kasih. Kisi-kisinya sih sebenarnya ya seperti biasa ya teman-teman ya, dua soal biasanya tuh ya yang untuk esai kayak gitu. Ya, boleh lah nanti ya. Cuman ya makanya teman-teman belajar aja sebenarnya ya. Itu kunci yang paling penting. Oke. Hmm, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita udah rame banget ya malam ini ya teman-teman. Dan kebetulan kita udah nggak ada kelompok lagi yang present ya teman-teman ya. Oke, sebentar, saya admit temen yang lain. Saya tadi udah coba pakai Google Meet, nah cuman entah kenapa nggak tahu ya, karena udah saya lumayan lama juga tuh nggak pakai Google Meet, kok eh mic sama apa namanya sama video saya tuh nggak bisa gitu loh, ada tanda kayak notif gitu loh, kayak kalah gitu. Jadi udah saya coba setting allow allow allow, tapi kok nggak bisa juga gitu ya. Udahlah, kita pakai ini aja deh. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya. Oh ya, Oke, ya nggak apa-apa Ibu. apa ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya untuk perkuliahan kita malam ini. Izin saya share screen untuk materi perkuliahan kita yang terakhir. Teman-teman minggu depan libur berarti atau langsung UAS? Belum ada jadwal. Libur Ibu, gak ada jadwal. Tenang. Oke, libur 1 minggu ya. Betul nggak? 1 minggu ya teman-teman ya. Saya belum ini sih, belum diminta buat soal juga. Oke. Harusnya minggu ini sih, minggu depan ya, atau minggu depan mungkin paling lambat ya. Kita submit soal. Oke, sebentar. Saya slideshow dulu. Mau sih. Bentar. Oke. Oke, teman-teman. Materi kita yang terakhir, mikroekonomi dalam konteks digital dan keberlanjutan. Nah, ini teman-teman juga nanti di semester-semester yang berikutnya tuh pasti akan belajar ya terkait dengan bisnis digital dan keberlanjutan, teman-teman. Ingat kuncinya ya, kata kuncinya kalau namanya keberlanjutan itu tuh artinya kita benar-benar concern terhadap yang namanya lingkungan ya, sosial kita, masyarakat kita. Nah, itu tuh teman-teman, namanya keberlanjutan, teman-teman. Ya, makanya kalau di marketing tuh ada green marketing, green innovation ya, teman-teman. Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah sustainability ya. Sustainability itu keberlanjutan, teman-teman. Oke, mana nih nggak bisa di next. Oke, bentar, bentar. Saya pindahin lagi. Eh, nih, oke. Pengantar dulu ya teman-teman ya. Mikroekonomi itu kan memang kita pelajari perilaku individu ya teman-teman ya. Dan ada unit ekonomi kecil juga yang kita fokus kepada mereka. Kita udah belajar terkait dengan perusahaan ya, terutama ya. Perusahaan, masyarakat atau konsumen, pasar gitu ya. Sama mungkin kita udah belajar belum sih kita harga, alokasi sumber daya. Udah ya teman-teman ya terkait dengan eh apa tuh namanya tuh strategi kemarin tuh apa? Kos produksi, alokasi apa pasar tenaga kerja dan lain sebagainya. Oke, di era digital, interaksi ekonomi itu udah ada perubahan yang benar-benar signifikan banget, teman-teman. Ya, digitalisasinya itu tuh terkait dengan yang namanya proses produksi, distribusi, bahkan proses marketingnya juga itu berubah ya, teman-teman ya.
kalau marketing itu berarti terkait dengan yang namanya promosi, bagaimana kita menjual produk, bahkan sampai ke pengiriman gitu ya. Nah, itu udah semua itu udah terlibat yang namanya proses digitalisasi. Nah, kalau kita udah pakai digitalisasi, pasti ada platform, ada akses, ada tools yang kita pakai, teman-teman. Ya, contohnya ini marketplace ya, kita belanja nggak harus ketemu tatap muka, misalnya kayak gitu ya. Karena apa? Kita belanjanya bisa di e-commerce atau di marketplace. Teman-teman tuh kalau belajar digital nanti belajar ya, marketplace tuh beda loh sama yang namanya e-commerce. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita bicarakan secara, kita artikan secara harfiah ya, secara karakter tuh bener-bener beda banget antara e-commerce dan juga marketplace, teman-teman. Oke, terus ya sekarang itu perekonomian kita ya, bahkan pihak apa, bahkan UMKM ya, teman-teman yang skala kecil, menengah, itu mereka sudah memberdayakan yang namanya ya digitalisasi, teknologi ya. Dengan apa? Dengan memanfaatkan AI, machine learning, algoritma, big data gitu ya. Eh yang seperti itulah ya teman-teman ya. Ada IoT, OTT, nah kayak gitu tuh teman-teman. Oke, nah sekarang keberlanjutannya nih teman-teman. Ya, keseimbangan antara efisiensi ekonomi, ya, ekonomi yang efektif, efisien. Nah, keberlanjutan itu tuh terkait dengan yang namanya lingkungan, keadilan sosial untuk masyarakat, penggunaan sumber daya yang tidak merusak kemampuan apa nih? Merusak kemampuan generasi mendatang, teman-teman ya. Kita sekarang kan trennya ya, teman-teman ya. Apa tuh? Eh, apa ya? Contohnya ya. Kita pakai apa tuh namanya teman-teman, dengerin Spotify ya, itu kan udah ada ya teman-teman yang karbon karbon footprint itu, kalau teman-teman tuh familiar pernah denger ya, itu dia benar-benar mencatat kamu pakai Spotify berapa jam ya, terus kamu itu kan larinya tuh terkait dengan apa, server yang dipakai, cloudnya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh dicatat tuh teman-teman, dicatat kamu itu tuh udah melakukan kamu apa, membuang karbon gitu-gitulah teman-teman ya, karbon apa, footprint. Jadi tuh kayak dia tuh ngedetect aktivitas kamu gitu loh, aktivitas kita gitu ya, penggunaan bahkan digital pun juga itu kehitung, kayak misalnya kamu berapa lama tuh kamu ngedengerin itu, terus transaksi cloudnya seperti apa gitu kan. Itu kan karena relate-nya dengan server misalnya kayak gitu teman-teman. Oke, pokoknya kalau keberlanjutan tuh kuncinya adalah gimana cara tuh kita concern, kita fokus, kita itu aware dengan yang namanya lingkungan sekitar, teman-teman. Ya, tidak merusak lingkungan hidup, ya, melindungi generasi yang akan datang. Makanya kan, apa teman-teman, ya sekarang banyak ya yang penggunaan plastik itu tidak boleh, ya kan? Karena memang yang penyumbang, sebenarnya itu yang penyumbang limbah terbesar di dunia apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Penyumbang sampah ya, limbah terbesar di dunia apa menurut teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Apa? Limbah apa yang paling besar Bentar di coba. dunia? Hah? Sampah, Bu. Ya Sampah itu apa? plastik. Plastik menurut teman-teman? Ada Ya, lagi yang plastik. selain plastik apa, Rizky? Ada lagi yang lain yang lebih besar lagi. Ada yang tahu? Limbah tekstil, limbah pakaian, teman-teman. Nah, itu banyak banget. Jadi limbah terbesar ya di dunia itu saat ini ya sebenarnya bukan plastik ya teman-teman ya, tapi limbah fashion atau pakaian. Nah, itu teman-teman, itu penyumbang lumba lagi. Penyumbang limbah terbanyak di dunia. Oke. Nah, pasti teman-teman kritis ya.
Ya terus kenapa Bu? Udah tahu limbahnya banyak, kenapa ada thrifting lah, apa dilarang gitu kan ya? Ya itu ntar teman-teman bisa belajar lah ya. Kita nggak belajar di sini. Oke. Tapi kalau teman-teman tanya boleh nanti kita diskusi. Oke, berikutnya transformasi digital dalam perspektif mikroekonomi. Transformasi digital mengubah cara ekonomi berinteraksi ya teman-teman ya. Melalui apa? Penurunan biaya transaksi. Itu bisa tuh teman-teman. Kita bisa cost down dengan memanfaatkan teknologi. Terus apalagi akses informasi yang lebih terbuka secara transparan. Terus apalagi otomatisasi keputusan ekonomi. Oke, sedikit teman-teman ya. eh itu siapa ya? Oke. Transformasi digital, penurunan biaya transaksi. Penurunan biaya transaksi. Kita kan di kantor itu kan di perusahaan, di pabrik pasti kita menggalakkan yang namanya efisiensi ya teman-teman ya. Efisiensi dari berbagai macam cost itu kita manfaatkan ya teman-teman ya. Nah, contohnya teman-teman, contohnya misalnya gini. Perusahaan itu ya, sekarang kan perkantoran-perkantoran di Jakarta itu kita udah pakai yang namanya smart office. Mungkin teman-teman sering dengar lah ya, paling gampang tuh smart home ya, smart home itu kayak gimana sih? Contohnya ya, yang paling berdampak banget mereduce cost atau mengurangi cost atau melakukan terdapat penurunan biaya transaksi itu tuh banyak sekali sekarang perusahaan yang sudah melakukan atau mereka tuh pakai yang namanya smart office, teman-teman. Contohnya itu seperti misalnya ya, kita apa menekan biaya sehemat mungkin untuk penggunaan listrik. Ya, contohnya kayak gimana? Contohnya gini, teman-teman. Pada saat teman-teman tuh pengen masuk ke ruangan, misalnya gitu ya. Teman-teman tuh misalnya baru datang lah, baru nyampe ya. Misalnya baru nyampe, harusnya masuk kantor jam 9. Teman-teman tuh datang jam 7, jam 8. Nah, itu lampunya kondisinya masih redup, teman-teman. Tapi pas ada kalian datang gitu ya jam 7 jam 8 lampunya akan mulai terang. Tapi terangnya tuh sedikit, teman-teman. Ya, terangnya sedikit. Jadi belum langsung yang full gitu loh, teman-teman. Nah, dia listrik penerangannya itu lampunya itu tuh udah disistemin teman-teman ya udah systemized dia tuh mendetek sensor kalau ada orang yang udah datang misalnya ada 10 orang misalnya nah, dia pasti bakal dinyalainnya secara full gitu loh teman-teman. Secara full tuh artinya secara terang gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Sama termasuk kayak hemat untuk AC. Ya, listriknya juga sama tuh teman-teman. Pada saat orangnya cuma datang 2, 3, padahal harusnya di ruangan itu tuh tercatatnya ada misalnya 10 orang di ruangan itu. Tapi yang baru datang tuh cuma 3 orang. Nah, pasti di settinginnya tuh AC-nya otomatis ya di setting itu tuh yang kecil atau yang nggak terlalu dingin gitu loh teman-teman. Nah, itu lumayan banget untuk saving transaksi cost-nya teman-teman. Nah, karena apa? Karena perusahaan akan lebih hemat, teman-teman. Nah, itu contoh salah satu dengan adanya transformasi digital, teman-teman. Karena perusahaan tuh pakai yang namanya smart office gitu ya. Kalau smart home seperti apa? Smart home tuh ya sama juga. Misalnya TV udah nggak ada yang nonton dalam waktu berapa jam, misalnya nggak ada perubahan, nggak ada action apapun gitu ya. Itu langsung otomatis TV-nya mati, lampunya mati. Kalau misalnya dia nggak mendetek di ruangan itu tuh ada orang. Nah kayak gitu loh teman-teman. Ya terus sama kayak di rumah pasti eh, bisa tuh teman-teman di setting kayak misalnya eh malam-malam gitu ya, lampu pokoknya dia akan mati semuanya misalnya atau lampu di ruang depan, di jalanan gitu ya, di depan rumah gitu ya, lampu mati. Sorry teman-teman, kita azan dulu ya, sebentar sebentar.
Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oke, itu contoh dari penurunan biaya transaksi gitu ya, yang kita memanfaatkan digital, teman-teman. Terus bagaimana dengan akses informasi di sini bentuknya transparan atau biasa itu kita sebutnya dengan informasi itu tuh terbuka secara real time, teman-teman. Ya, secara real time kita bisa mendapatkan semua informasi performance, kinerja penjualan, ya, promosi, karyawan, itu tuh kita punya dashboardnya, kita punya analitiknya yang bisa kita dapatkan secara real time. Secara real time itu artinya itu kita bisa dapat semua informasi itu ya langsung update hari ini, per jam ini, per menit ini, bahkan per detik ini, teman-teman. Kita bisa ngeliat nih, kalau misalnya teman-teman tuh pakai, kalau di sini mungkin bisa, contohnya kayak misalnya teman-teman tuh di industrinya, di perusahaannya pakai sistem yang namanya pakai ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Nah, pada saat kita tuh pakai ERP, ya, tim HRD tuh akan tahu, oh ini siapa nih yang hari ini datangnya terlambat gitu ya. Siapa nih hari ini yang cuti, siapa hari ini yang datangnya, oh pagi banget, itu bisa kelihatan teman-teman. Kamu bisa lihat secara real time datanya, data per hari ini tuh bisa kelihatan. Contoh lagi misalnya marketing, kita pengen tahu data penjualan apa ya, misalnya penjualan sepatu gitu ya, penjualan sepatu kita hari ini gitu ya, detik ini jam segini itu tuh udah berapa pieces pasang sepatu misalnya kayak gitu ya, atau kita pengen tahu apa ya, misalnya tuh penjualan apa ya, kacamata, misalnya jual kacamata gitu ya, seminggu yang lalu gitu ya, atau 1 bulan terakhir kita tarik 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu berapa banyak, bahkan sampai ke duitnya itu berapa banyak, bahkan sampai ke kuantitinya berapa banyak, tipenya apa aja, warna apa aja, itu bisa kelihatan semuanya di dashboardnya teman-teman, atau di data analitiknya itu bisa kelihatan teman-teman, ya, dengan kita memanfaatkan teknologi teman-teman. Ya, jadi kita nggak perlu nunggu tuh bagian marketing berapa nih penjualan kita sampai dengan hari ini. Waduh, bulan ini nyampe target nggak ya? Nah, itu bisa dicek tuh teman-teman ya. Bahkan bisa mengestimasi ya, karena AI itu sifatnya bisa memprediksi teman-teman. Kamu penjualan kamu sampai dengan hari ini, sampai bulan depan gitu ya, sampai bulan ini, kamu sekarang baru tanggal berapa nih? Baru tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 misalnya. Tanggal 13 tuh kita sampai dengan tanggal 31 Januari nanti kita bakal profit, bakal untung gitu ya, atau kita bakal loss, bakal minus. Nah, itu bisa diprediksi, teman-teman. Ya, dengan semua informasi data yang bisa kita lihat secara real time. Oke, berikutnya otomatisasi keputusan ekonomi. Otomatisasi itu tuh apa ya teman-teman ya? Sekarang itu kan kita makanya banyak ya bagian-bagian apa ya yang kita tuh sebenarnya udah nggak perlu lagi pakai, kayak admin itu juga merupakan salah satu bagian departemen misalnya, atau bagian lah ya, jabatan atau posisi yang sebenarnya tuh nasibnya agak lumayan perlu berhati-hati ya. Dia harus upgrade skillnya. Kalau hanya untuk menjadi seorang admin aja tuh kayaknya udah nggak penting, teman-teman. Karena apa? Karena kita udah punya tools, kita udah punya LMS ya. Kalau apa, kalau teman-teman di kampus kan sebutnya LMS ya, Learning Management System gitu ya. Nah, itu kita udah punya tuh. Maka tadi anak marketing nggak perlu ada adminnya gitu kan. Karena apa? Karena kita udah bisa ngelihat semua performance penjualan tuh seperti apa. Ya, nah ini kalau automation di sini tuh kayak misalnya di pabrik, ya, bagian pabriknya yang tadinya tuh dia bagian sortir-sortir apa gitu ya. Atau misalnya masukin apa gitu ya ke dalam eh, apa produk apa, nah itu udah nggak perlu lagi karena diganti dengan robot misalnya. Nah itu kalau robot kalau di pabrik, tapi kalau misalnya kita di sistem ya administrasi itu nggak perlu lagi tuh karena sistemnya udah automation, udah otomatis teman-teman. Ya kita nggak perlu lagi nunggu tim marketing update berapa jumlah penjualan baju dalam 1 bulan ini, udah berapa box misalnya, udah berapa banyak misalnya, nah, kayak gitu udah nggak perlu lagi tuh teman-teman.
Ya, ini semua karena adanya transformasi digital. Apa dampak utama terhadap analisis mikroekonomi? Kurva permintaan penawarannya menjadi lebih elastis, lebih fleksibel, kompetisinya cuma memang lebih meningkat ya, teman-teman ya, agak meningkat teman-teman ya. Persaingannya tuh kuat apa pasar persaingan sempurnanya tuh benar-benar tinggi sekali akan kompetisinya teman-teman ya. Karena hambatan masuk pasarnya menurun. Kenapa? Karena gak ada lagi hambatan. Orang semuanya bisa jualan di Tokopedia, bisa jualan di di apa di Shopee, bisa jualan di ini, semuanya bisa. Mudah sekali mereka tuh membuka usaha. Karena apa? Karena mereka tuh nggak perlu terhambat biaya untuk beli kios, untuk beli toko, untuk sewa gudang, segala macam teman-teman. Nggak perlu ya. Jadi hambatan untuk kita bisa masuk ke dalam pasar itu mudah sekali teman-teman. Ya, makanya hambatannya menurun. Oke, skala ekonomi digital, digital economies of scale. Contoh kasus, marketplace, Tokopedia, Shopee, itu mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung walaupun tidak face to face, walaupun tidak tatap muka ya, mengurangi biaya pencarian dan juga biaya distribusi, mengurangi biaya pencarian dan biaya distribusi, mendorong persaingan harga yang ketat. Gimana nggak ketat? Sekarang ya, setiap orang, setiap user, setiap calon pembeli, itu dia bisa cek harga produk yang sama dari 10 penjual yang berbeda. Yang ini harganya beda, lebih murah 5.000, yang mana lebih mahal 10.000. Nah, otomatis ya persaingannya kan ketat banget ya. Jadi harga yang terendah, yang paling bersaing itulah yang akan dipilih oleh konsumen. Oke. Digitalisasi menciptakan struktur pasar baru. Ini apa sih? Oke. Pasar platform dua sisi, monopoli berbasis data, oligopoli digital. Karakteristik pasar digital, network effect, ya, switching cost yang rendah, dominasi pemain besar melalui penguasaan data. Gojek dan Grab, semakin banyak pengguna, semakin banyak mitra. Platformnya akan banyak disukai, akan banyak digemari. Nah, ini memang menciptakan entry barrier ya, kalau khusus untuk ini kan karena industrinya, kalau Gojek sama Grab itu tuh mahal ya, teman-teman ya. Mahalnya kenapa? Karena butuh teknologi yang super kompleks, yang super tinggi. Makanya ride hailing itu tuh cuman Gojek, Grab ya yang paling mendominasi. Kalau Maxim kan dikit ya, kecil ya teman-teman ya. Nah, yang mendominasi itu Gojek dan juga Grab. Oke, kita di sini nggak belajar ini sih ya, apa dengan adanya era digital tuh pricing ya, price-nya tuh banyak banget lah, atau mekanisme skema modelnya tuh banyak banget teman-teman. Nah, oke, berikutnya kita ke perilaku konsumen dalam ekonomi digital berkelanjutan. Konsumen digital tuh bersifat rasional terbatas. Sensitif banget kalau ada yang ngasih rating jelek, ulasannya negatif ya teman-teman ya. Konsumen digital tuh benar-benar bergantung banget dari komen, dari review ya teman-teman ya, rating. Nah itu benar-benar seperti itu teman-teman. eh Terus apa lagi ya? Sensitif ya, dipengaruhi algoritma rekomendasi. Makanya sekarang itu ya, di digital itu tuh jualan produk itu tuh nggak dijualnya tuh secara masif apa ya itu ya, intinya. Karena mereka udah paham dengan digitalisasi itu tuh kebutuhan orang berbeda-beda, minat orang berbeda-beda. Makanya cuman digital doang, teman-teman ya. Bisa jualannya itu tuh based on atau berdasarkan personalisasinya, teman-teman. Ya, logiknya, algoritmanya ya ada ini, teman-teman ya, bisa disesuaikan secara personal usernya masing-masing, teman-teman. Nah, konsumen digital sekarang kayak begitu, teman-teman. Ya, kayak Salman itu tuh mungkin di HP-nya ya lagi buka browsing kemana, misalnya browsing di internet atau browsing di media sosial gitu ya. Dia pasti nggak bakal tuh muncul ditawarin misalnya
apa ya? Misalnya ditawarinnya tuh lipstick gitu loh teman-teman. Nggak mungkin teman-teman. Karena apa? Secara digital dia udah tahu ya pengguna handphone ini ya API-nya ini, IP-nya ini itu kedetail udah pasti gendernya cowok gitu ya. Pasti nggak bakal tuh ditayangin, ditampilin iklan atau ada penawaran produk berupa lipstick lah, skincare lah, loh, orang dia cowok. Nah, pasti biasanya tuh ditawarin tuh sesuai dengan personal dia. Secara personalisasi dia pasti akan ditawarinnya yang misalnya hobi apa ya, misalnya sport gitu ya, atau misalnya motor, misalnya kayak gitu, otomotif. Nah, seperti itu teman-teman ya, atau sesuatu hal yang ekstrim misalnya. Nah, itu teman-teman ya, di digital itu udah merubah pola transaksi berjualan tuh seperti itu teman-teman. Ya, jadinya sekarang kita ditawar tuh sesuai dengan preferensi kita, teman-teman. Oke, 10 menit lagi habis, teman. Prinsip keberlanjutan mengubah preferensi konsumen, meningkatnya permintaan produk yang ramah lingkungan. Sekarang kalau misalnya beli makanan yang tadi mungkin pakai kemasannya plastik, udah diganti dengan yang eh, styrofoam, udah diganti mungkin dengan kertas yang box-box dus yang aman, ramah lingkungan ya. Nah, ini kesadaran terhadap jejak karbon dan etika produksi, teman-teman. Makanya teman-teman tuh kalau beli iPhone sekarang udah nggak dikasih tuh apa namanya pala chargeran gitu ya. Paling cuma dikasih kabelnya aja tuh, teman-teman. Itu apa? Itu salah satu bentuk wujud bahwa Apple itu tuh tidak melakukan produksi lagi untuk apa namanya ya kepala kasana itu loh teman-teman. Nah itu salah satu dari bentuk mereka melindungi lingkungan kita teman-teman. Ya, oke. Konsep mikroekonomi yang relevan, utility maximization dengan variabel keberlanjutan, green consumer behavior. Contoh, konsumen memilih produk dengan label-label yang eco-friendly di e-commerce ya, meskipun harga sedikit lebih tinggi ya teman-teman ya. Kebanyakan itu sih sebenarnya yang dia tuh pakai bukan pakai sekali pakai misalnya ya kemasannya kayak gitu teman-teman. Terus dari recycle apa misalnya kayak gitu. Penggunaan aplikasi carbon footprint tracker. Nah, footprint tracker tuh ada juga teman-teman di Gojek, GoFood tuh kayaknya Gojek, Grab tuh kayaknya udah mulai ada dia teman-teman. Dia bisa ngedetect kamu tuh pakai Gojek berapa kilo, berapa lama, terus kamu menghasilkan CO2 berapa banyak. Nah, itu bisa tuh kedetek tuh teman-teman ya. Kamu nanti termasuk dalam kategori yang seperti apa. Kayak gitu ya. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Sejauh ini teman-teman, ada yang mau ditanyain? Aman nggak teman-teman? Halo? Suara saya kedengar nggak ya? Aman, Ibu. Aman, Ibu. Terdengar Aman, ya. Ibu. Jadi dikit lagi ya teman-teman ya. Nanti saya buatin lagi linknya. Maaf ya teman-teman ya. Oke, perusahaan digital dan keputusan produksi yang berkelanjutan. Perusahaan digital menghadapi keputusan mikroekonomi terkait dengan penentuan output yang paling optimal itu seperti apa. Struktur biaya digitalnya itu bagaimana, sama investasi green teknologi. Itu kan mahal semua ya teman-teman ya. Kalau yang kita mau bertransform ke digital, teman-teman. Nah, integrasi keberlanjutan dalam keputusan produksi, kita biasa sebutnya ada green innovation, circular economy, efisiensi energi berbasis teknologi. Contoh, nah ini Netflix ya teman-teman, mengoptimalkan server. Nah, server dan data center untuk mengurangi konsumsi energi. Nah, ini dicatat sebenarnya teman-teman ya. Kamu tuh dengerin Netflix, kamu ngeplay video apa nonton film di Netflix tuh berapa lama kayak gitu-gitu tuh ada tuh teman-teman ya. Nah itu semuanya apa? Bukan berarti ya memang sih berarti secara tidak langsung tuh Netflix ngajak kalian tuh jangan jangan dengerin jangan nonton nonton film mulu gitu kan ya.
kalian aktivitas lah yang lain. Nah, kayak gitu-gitu kan harusnya jangan dong ya. Justru harusnya tuh Netflix menggembor-gemborkan atau menginformasikan, ayo nonton film sebanyak-banyaknya, nonton selama-lamanya harusnya gitu ya. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat juga ya iklan apa ya yang mereka tuh udah mulai masuk ke sustainability ya, teman-teman ya. Mereka udah concern sama lingkungan, sama masyarakat gitu ya. Kesehatan masyarakat. Itu kayak contohnya apa sih, teman-teman? Masako ya, Miwon ya, Miwon atau apa ya yang dia tagline-nya tuh health provider. Nah, itu loh teman-teman. Itu tuh dia iklan Masako ya kalau nggak salah. Masako itu kan ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Bumbu penyedap kan. Teman-teman kayak kita udah habis. Kita lanjut lagi nanti.